Hai Sobat Engineer, ketemu lagi sama saya. Nah, hari ini kita bakal menggali lebih dalam tentang tanah, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ngiranya tanah tuh nggak sekompleks yang teman-teman kira, tapi sebenarnya jauh lebih kompleks dari itu, teman-teman. Nah, sekarang saya punya temen nih, namanya Bapak Wawan. Apa kabar, Pak? Ya, baik-baik deh. Oke, Bapak Wawan ini merupakan ahli di bidang tanah. Sekarang langsung aja kita tanya. Boleh. Pak, menurut Bapak, apa sih fungsi tanah tuh dalam kehidupan sehari-hari? Oke, jadi gini adik-adik. Tanah itu sangat penting buat kehidupan manusia. Sebagai contoh, di bidang pertanian, di bidang teknik sipil, itu penting banget. Jadi kalau misalnya kita mau mendalami ilmu-ilmu tersebut, ilmu pertanian, teknik sipil, harus juga mendalami ilmu tanah. Gitu. Oke, tuh teman-teman udah denger kan apa fungsi umum dari tanah? Nah, untuk lebih jelasnya, ayo kita simak video berikut ini. Hai, nama saya Mr. Chick. Saya seekor ayam. Sejak kecil saya tidak bisa terbang dan tidak bisa berenang. Saya hidup hanya untuk makan kemudian dimakan. Kemarin sore, ada seekor anak ayam bertanya pada saya, "Tanah itu apa? Kenapa tanah bisa menjadi sumber kehidupan? Kenapa kalau di ladang tanah digemburkan terlebih dahulu, sedangkan untuk jalan dipadatkan? Ia padat, tapi bukan batu, berair, tapi bukan air, berlapis, bahkan bukan kue." Kemudian saya menjawab dalam sebuah buku yang berjudul Geologi untuk Teknik Sipil. Verhoeven mengatakan bahwa tanah adalah kumpulan dari bagian-bagian padat yang tidak terikat antara satu dengan yang lain. Rongga-rongga di antara bagian tersebut merupakan pori berisi udara dan air. Oleh karena itu, tanah diberlakukan sebagai suatu sistem yang terbentuk atas padatan, cairan, dan gas. Pernah dengar air tanah? Air merupakan salah satu komponen penyusun tanah. Air tanah terjadi saat kondisi tanah sedang jenuh, yaitu ketika air memenuhi semua pori tanah. Air tanah diklarifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah air higroskopis, merupakan air yang terikat gaya-gaya permukaan sangat kuat antara air dan partikel tanah. Yang kedua adalah air kapiler, yaitu air yang terikat oleh gaya kohesi. Dan yang terakhir, yang ketiga, adalah air gravitasi, yaitu air yang terdapat pada pori makro dan dapat bergerak bebas karena pengaruh gaya gravitasi. Komponen padat penyusun batuan ada yang berasal dari batuan, dan hasil pelapukan yang merupakan salah satu komponen padat penyusun tanah yang bersifat anorganik. Sedangkan dekomposisi, jaringan tanaman atau hewan merupakan komponen penyusun padat organik. Komponen organik tanah ini mempengaruhi sifat kimia tanah. Lalu, bagaimana cara membedakan tanah dengan yang lainnya? Apakah semua yang dipijak adalah tanah? Oh, big no kawan. Terdapat karakteristik khusus untuk tanah. Nah, berikut adalah karakteristiknya. Yang pertama adalah warna tanah. Warna merupakan karakteristik tanah yang paling nyata. Warna tidak hanya mempunyai pengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan tanaman, tetapi secara tidak langsung ada pengaruhnya terhadap suhu dan lengas. Warna dapat merupakan petunjuk tentang kondisi iklim yang mempengaruhi perkembangan tanah. Kedua adalah fase tanah. Pada umumnya, tanah mengandung 3 fase sebagai penyusunnya, yaitu padatan, cairan, dan gas. Fase cairan dan gas menempati pori-pori tanah. Komposisi volume cairan dan gas selalu dinamis. Hal tersebut menimbulkan perbedaan kondisi pada tanah. Kemudian ada temperatur tanah, yang merupakan salah satu sifat fisik tanah dan sangat berpengaruh terhadap proses-proses yang terjadi di dalam tanah, seperti pelapukan dan penguraian bahan organik dan bahan induk tanah. Lalu ada struktur dan agregat tanah. Struktur tanah merupakan susunan partikel tanah yang membentuk berbagai agregat yang terjadi karena proses formasi tanah secara alamiah atau pedogenesis. Struktur tanah berkaitan dengan susunan partikel tanah primer menjadi gumpalan yang disebut agregat atau pads. Tekstur dan partikel tanah. Tekstur tanah adalah gambaran proporsi relatif butiran atau partikel tanah mineral yang berbeda ukurannya. Partikel tanah diklarifikasikan berdasarkan ukurannya dalam 3 kelas utama, yaitu yang pertama, liat atau clay,
dengan partikel tanahnya berukuran kurang dari 0,002 mm. Lalu debu atau silt dengan partikel tanahnya berukuran antara 0,002 sampai 2 mm. Lalu yang ketiga ada pasir atau sand dengan partikel tanahnya berukuran lebih besar dari 2 mm. Pada umumnya densitas tanah berkisar antara 1 dan 2 gram per cm kubik. Yang terakhir adalah luas permukaan spesifik, merupakan sifat fisik fundamental dan intrinsik tanah yang berkaitan dengan fenomena penting sebagai pertukaran kation, retensi, dan pelapisan bahan-bahan kimia. Semakin tipis partikel, semakin besar spesifik surface area. Maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya aktivitas permukaan dan aktivitas kolodial. Akhirnya penjelasan saya tentang tanah selesai juga. Thanks for watching. Bye-bye. Love you all. Menarik kan penjelasannya? Nah, semoga bisa menambah wawasan tentang tanah ya bagi teman-teman. Kalau gitu, sekian video dari kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.